Oke, ini bab 3 dari rencana anggaran proposal usaha ya. Saya ambil contoh produk Bobiko. Di sini ada preparation budgetnya, termasuk dalam biaya variabel karena biaya bahan baku. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi Bobiko. Kalian bisa lihat ingredientnya apa saja ya. Di sini berapa yang diperlukan ya. Ditulis berapa kilogram atau berapa ons yang diperlukan, lalu dilihat lagi harganya, harga tiap harga tiap barangnya, lalu total harganya berapa. Di sini 251.500. Lalu ada kemudian biaya alat-alat ya, termasuk biaya tetap karena alat-alat ini tidak digunakan hanya sekali saja tapi berulang kali. Jadi bukan habis dalam satu kali produksi ya, tapi bisa dipakai berkali-kali. Nah, kita tulis juga berapa keperluannya dan harganya. Harganya kalau bisa sama harga pasar. Jadi kita survei dulu melalui online juga boleh surveinya ya. Lalu setelah itu ada harga perlengkapan ya. Harga perlengkapan ini termasuk biaya variabel karena dipakai pada saat satu kali produksi ya. Kita tulis juga sama. Kalau kalian mau masukkan dalam bentuk tabel juga boleh. Lalu ada biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain ini termasuk biaya variabel karena masuk ke biaya yang habis juga sekali pakai. Total biayanya 40.000. Untuk perhitungan besar modalan awal yang harus dikeluarkan, ini tinggal dijumlah keseluruhannya saja. Jadi bahan-bahan, alat, perlengkapan, ongkos, biaya lain-lain dijumlahkan menjadi 1.221.500. Nah, dari sini dihitung lagi total biaya yang dibutuhkan untuk sekali produksi sebanyak 100 produk ya. Kalau di sini itu jumlahnya 445.500. Dihasilkan dari mana? Dari biaya total dikurang biaya total produksi dikurang dengan biaya tetapnya 776. Jadi hasilnya 445.500 gitu. Dibuat target hasil penjualan per bulannya. Harga produk per piece-nya tadi kan biaya produksi satu kali produksi 445.000 dengan produk yang dihasilkan 100 buah. Jadi tinggal dibagi aja. Harga per piece-nya 4.450 lalu dibulatkan menjadi 6.000 piece Bobiko. Ya, pembulatan ini ke atas ya. Lalu target penjualan harian dikali harga jual per gelas dikali 30 hari untuk mengetahui penjualan selama sebulan. Jadi dapat 18 juta. Ini saya hitung BEP berdasarkan per produksi ya. Jadi saya nggak hitung BEP dalam waktu 1 bulan. Jadi per produksi aja. Nah, biaya tetapnya tadi 776.000 untuk 10 kali produksi, maka biaya tetap per produksi tinggal dibagi aja, hasilnya 77.600. Lalu biaya variabel tadi biaya bahan baku, lalu biaya biaya perlengkapan sama biaya lain-lain dijumlah lalu dibagi 100. Jadi hasilnya 4.455 biaya variabel per unit. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan per produksi tinggal biaya tetap per produksi ditambah dengan biaya variabel tadi. Jadi 523.100. Nah, harga jual per unit tinggal dibagi 100 jadi 5.231. Jadi dibulatkan menjadi 6.000. Nah, analisa titik impasnya itu ada dua, ada BEP unit, ada BEP harga. Untuk BEP unit, biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Jadi pengurangannya dulu tadi baru dibagi hasilnya 100 unit. Jadi maksudnya adalah modal atau titik impas akan terjadi jika
100 unit terjual. Lalu BEP harganya, biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Kontribusi margin per unit itu pengurangan dari harga jual per unit ya, yang 6.000 itu dikurang dengan yang 5.231 itu dikurang 4.455, jadi dapat 776 gitu. Nah, tinggal dibagi, hasilnya 517.333,33. Nah, nanti berarti kalau kita sudah mencapai pendapatan sebesar itu, maka sudah mencapai titik ipas atau break even point. Profit sharing maka harus dihitung laba dulu. Laba itu hasil penjualan dikurang modal awal ditambah modal harian kali 30.000. Jadi tadi hasil penjualan per bulan dikurang modal awal tadi seluruhnya 1.221.500 ditambah dengan tadi modal harian dikali 30 hari. Nanti didapat laba per bulannya 3.413. Kalau mau dihitung laba per produksi tadi tidak dikali 30 juga nggak apa-apa, tapi di sini saya tinggal dibagi aja, jadi 113.767 itu laba per produksi. Nah, pengembalian modal, total biaya produksi dikurang laba usaha, total biaya produksi dibagi laba usaha, jadi pengembalian modal akan terjadi jika ada 5 kali produksi ya. Nah, pembagian keuntungan itu tinggal dihitung berapa orang yang ada di dalam usahanya saja. Misalkan penanam modal ada 4 orang dengan menanam modal dalam jumlah yang sama, maka pembagian keuntungan per orangnya sama, yaitu 20%. Nah, sisanya yang 20% itu untuk penambahan modal usaha. Nah, ini kalau tidak untuk modal usaha juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma alangkah baiknya dari laba itu juga disisihkan untuk modal usaha. Makanya keuntungan per orang tinggal dikali. Jadi laba per bulannya tadi dikali 20%. Jadi ada 682.600 rupiah untuk pembagian keuntungan per orangnya. Gitu. Jadi sama rata karena tadi jumlah uang investasinya sama. Kalau jumlah uang investasinya berbeda, misalnya ada yang lebih banyak, ada yang lebih kecil, itu bisa disesuaikan persentasenya. Ya, jadi persentasenya bebas, tidak harus 20%. Oke, semoga kalian pahami ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.